Jadi nanti UTS-nya ini ya, apa namanya, mulai dari awal, dari slide pertama, ya yang tentang introduction dari, apa namanya, MPI-nya gitu ya, pemeriksaan paralel itu, sampai reduce ya, gitu. Ya, kira-kira, itu ya, bisa diterima ya kondisinya. Iya, Pak. Ya, jadi, ujiannya bisa diikuti sebenarnya kapan aja gitu ya, kapan aja, tidak ada batas awal atau batas akhir dari ujiannya gitu, saya sengaja set gitu supaya ini ya dinamis. Jadinya sebenarnya saya apa namanya, di grup Facebook bilang mulai minggu kedua, tapi kalau mau ikut sekarang juga bisa gitu ya, sudah bisa diikutin gitu. Ya tapi, nyobanya cuma bisa sekali gitu ya, dan setelah selesai juga kunci jawaban sengaja tidak dimunculkan, jadi kalau sudah semua ikut baru kunci jawaban dimunculkan gitu ya rencananya ya. Seperti itu kondisinya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nyoba dan di tengah jalan, apa namanya, koneksi putus sehingga ada soal yang belum terjawab itu, hubungi saya ya. Nanti, saya buatkan, sesi baru gitu ya, sesi baru. Intinya untuk yang, mencoba kedua kali itu nanti, beda gini ya. Mungkin soalnya saya dikitin, tapi mungkin gini, dari yang nyoba kedua itu mungkin 15 soal, tapi diambil dari 30 soal secara acak, kayak 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 gitu modelnya nanti ya. Ya, ya, oke. Kira-kira bisa ya, seperti itu ya? Oke, ya. Yang kesulitan juga bisa lewat chat ya, bisa lewat chat di sini ya, nanti saya baca pastinya kalau misalnya, apa namanya, mic-nya bermasalah gitu. Karena Zoom ini gini, apa namanya, mic-nya sering bermasalah kalau dari handphone gitu ya, apa namanya, saya juga kemarin rapat prodi itu ini, apa namanya, mic-nya saya nggak jalan, jadinya saya nggak bisa ngomong apa gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Di codingan yang broadcast kemarin itu kan ada coding yang bentar dulu. Yang Bicastry kan? Ya, Di situ kalau dilihat dari videonya Bapak, emang yang pertama yang keluar itu yang 0 mengirim ke 124. Tapi pas saya coba di laptop saya itu dia tidak jalan sesuai urutan begitu. oh, barrier-nya nggak jalan atau gimana ya? Mengirim ke 124 bisa jadi mengirimnya 241 gitu, bukan seperti itu ya? Urutannya Pak, kalau berdasarkan teori kan source-nya yang paling atas nih duluan jalan kan yang if rank sama dengan 0 ini terus dia Eee, kejeda dulu kan. enggak, itu berdasarkan barrier-nya ya, berdasarkan barrier-nya. Intinya kalau ada proses lain yang barrier-nya sama dengan rank 0, bisa dia ini ya, bisa dia jalan duluan, gitu. Kalau boleh tahu proses apa yang ini, jalan, apa namanya, jalan duluan selain rank 0? Yang pertama keluar di sini 1 menerima dari 0, terus 1 mengirim ke 3 Oh, dan 2. ya. Kalau untuk print memang seperti itu, tapi, asal kalau dijalankan, ini ya, codingannya jalan sampai habis, itu sebenarnya tidak masalah ya. Karena, apa namanya, saya nyoba di Windows maupun, apa namanya, Mac, sorry, di Linux dan Mac ada perbedaan ya, karena emang saya di video juga saya jelaskan ya di sana. Apa namanya, dan di Linux bisa dia menggunakan if rank gitu ya untuk memisahkan siapa aja yang menerima broadcast, tapi kalau di Mac, tidak bisa gitu ya, entah kenapa, seperti itu.
Jadinya kalau di Windows saya kurang tahu karena saya belum dapat nyoba yang di Windows gitu ya barangkali. Ya. Jadi yang untuk ngeprint outputnya ngacak, Pak? Ya, outputnya bisa ngacak ya di kondisi tertentu ya. Gitu. Ya, tapi kalau yang di print kan benar gitu ya, yang di print kan benar ya, maksudnya ya. Bener sih, cuma saya nggak paham karena nggak urutannya nggak gitu. Oh, malah yang satu yang sebenarnya di barrier setelah barrier pertama yang muncul duluan gitu ya. Iya. Oh gitu. Ya, berarti gini kan ya, apa namanya, sebenarnya kan ada ini di send and receive tuh ada I-send sama I-receive gitu kan ya, yang non-blocking gitu. Ya, intinya kalau yang send and receive di yang baru tuh kan dia blocking ya. Blocking jadinya otomatis dia bisa mengabaikan barrier gitu. Intinya, ada banyak versi, kalau yang di Linux itu, versi yang apa namanya, masih semi gitu, kalau yang di mungkin di Windows dan Mac itu sudah yang full, blocking gitu. Jadinya, apa namanya, versi yang sudah hampir tidak memerlukan ini ya, tidak memerlukan barrier gitu ya di sana mungkin ya, seperti itu dalam komunikasinya. Ya. Ya, jadinya, ini ya, karena kita, apa namanya, kita, di kondisinya kuliah online gini kan, apa namanya, nanti soalnya juga tidak ada codingan yang, apa namanya, sangat spesifik seperti rencana awal itu nggak ada, jadinya lebih banyak di, apa namanya, fungsional gitu ya, fungsional jadinya kalau contohnya misalnya, apa namanya, di antara fungsi berikut ini misalnya yang datanya akan diterima oleh semua rank apa saja gitu, misalnya gitu. Contoh soalnya kayak gitu. Jadinya, contoh kayak misalnya, yang menganggur berapa rank gitu tuh, tidak 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 jadi saya keluarkan gitu ya, seperti itu. Oke. Halo? Siapa? Iya, iya, oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Dan ini ya, yang nggak saya keluarin nanti kan di contoh soal tuh ada all to all gitu ya. All to all, terus, reduce scatter yang aneh-aneh, maksudnya yang sangat, spesifik itu tidak saya keluarkan, yang umum-umum aja ya. Misalnya gather sama all gather gitu kan ya. Itu penjelasannya saya sudah taruh di, apa namanya, video di YouTube ya, sana bisa ini. Sama di slide juga, ada ya saya taruh. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah lumayan banyak yang 40 ya. Versi nggak gagal. Ya, apa versi nggak legal? Ya. Oke. Eh, jadi mungkin ini ya, sambil apa namanya, sambil nunggu pertanyaan, ini ya, ada yang mau nanya? Ya. Sambil nunggu mungkin saya, jelasin secara ini ya, apa namanya, ini mungkin bagi yang belum nonton di YouTube atau gimana gitu kan ya. Jadi yang belum dijelasin kan, broadcast, terus, scatter, ya, ya, gather, all get terus gather juga ada all gather gitu ya. Terus, dan reduce gitu ya. Kan, 4 komponen itu ya yang belum, dijelaskan di kelas ya, gitu. Itu penjelasan dan contoh codingan yang jalan, sudah saya rekam di YouTube, tapi mungkin saya jelasin sambil ini ya, ngisi waktu 40 menit. Jadi ya kalau Zoom yang versi free ini 40 menit ya. Pas waktu ini mungkin 10.40 selesai gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya jelasin dari ini ya,
apa namanya, broadcast dan scatter ya, gitu. Ya, jadinya penjelasan yang berikut mungkin ya agak nyasar ke soal UTS juga kan itu ya. Oke, ya. Jadi kalau apa bedanya broadcast dan scatter gitu ya. Pertama persamaannya dulu gitu kan ya. Persamaannya keduanya sama-sama tujuannya mengirim dari satu sumber ke, eee, banyak tujuan gitu ya. Kalau misalnya di send and receive kan kita pakai for gitu untuk mengirim gitu. Jadinya, kalau di broadcast dan scatter itu mengirim dan menerima sama-sama jadi satu script gitu ya. Jadinya struktur, script daripada broadcast dan scatter itu sama ya. Sebenarnya, apa namanya, reduce sama getter juga sama kalau dari segi struktur ini ya. Tapi yang paling persis itu adalah, broadcast dan scatter gitu ya, sama-sama gini. Nah, kalau, broadcast dia bisa mengirim apa saja gitu ya, mengirim apa saja. Jadinya format data yang dikirim bebas, mulai dari variabel tunggal, array, objek, dan logika juga bisa dikirim gitu ya. Jadinya kalau misalnya, dalam Python, ya bisa kita kirim misalnya A sama dengan B lebih besar daripada C, ya, misalnya gitu. Jadinya output-nya bisa true, bisa false gitu ya. Jadinya salah satu fungsi daripada parallel processing itu bisa, ini ya, apa namanya, menghitung logika secara serentak gitu ya, seperti itu. Nah, dalam broadcast bedanya dengan scatter, kalau dalam broadcast satu data itu dikirim ke semua dan semua dapat yang sama gitu ya, semua dapat yang sama. Jadi ya misalnya A sama dengan satu ya misalnya broadcast A root sama dengan nol berarti, dari root nol sampai dengan root ke N gitu ya, ke MPIX ke N itu akan menerima A sama dengan 10 tadi gitu ya. Tapi kalau struktur yang sama dilakukan ke scatter, ya A sama dengan 0, jadinya jadinya com.scatter, A, root sama dengan 0, hasilnya akan error ya. Error karena, data dari scatter itu harus berupa array ya, dan jumlah array-nya itu, isi array member array-nya harus sama dengan jumlah rank ya. Jumlah rank itu yang, perlu digini. Jadinya dia error ketika, ini ya, ketika apa namanya, jumlah array yang dikirim itu lebih kecil ataupun lebih besar daripada, jumlah rank, ya. Jadi kalau misalnya rank-nya total ada 4, jumlah array-nya juga harus 4, ya, seperti itu. Jadinya dalam video di YouTube saya juga jelaskan bagaimana kalau datanya ada 100 gitu ya. Misalnya kalau kita bagi 4 berarti dikirim 25 per rank, ya, kalau misalnya apa namanya, per 5 dibagi 20 dan seterusnya saya sudah jelasin di scatter ya, baik yang menggunakan NumPy maupun tidak menggunakan NumPy ya. Itu pertama tentang getter dan scatter ya. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Oke, ada pertanyaan? Ya. Anterin Mbak El. Ah, tuh, adiknya siapa tuh? Oke, tidak ada? Ya. Tidak ada. Oke, jadi selanjutnya ini ya, tentang gather ya. Gather dan reduce ya. Gather dan reduce, saya jelasin sini ya. Oke, nah, jadi bisa sambil buka slide ya masing-masing.
Oke, selanjutnya adalah tentang gather dan reduce. Ini saya lagi buka slide juga. Oke, jadi gather dan reduce sama-sama fungsi yang bertujuan untuk ini ya, apa namanya, mengumpulkan data ya, mengumpulkan data. Jadinya kalau gather inputnya bisa apa aja ya, bisa array, bisa variabel tunggal, bisa objek, dan bisa juga logika ya. Nanti semua itu dikumpulkan menjadi array gitu ya. Jadinya Iya. kebalikannya scatter ya. Kalau scatter kan dia mengirimkan array yang jumlahnya sama dengan rank ya. Kalau gather nanti mendapatkan array yang jumlahnya sama dengan rank gitu ya. Kalau misalnya ranknya 5 nanti akan diterima array yang isinya 5 ya. Oleh root ya, jadinya root dalam getter itu tujuannya adalah siapa yang menerima gitu. Jadi nggak mesti nol ya, nggak mesti nol, bisa berapa aja gitu ya, seperti itu. Terus ada juga all-gather ya. All-gather itu apa gitu kan ya. All-gather itu ini, jadinya input dari all-gather itu hanya satu ya, yaitu data yang diterima ya. Data yang diterima. Jadinya dalam all-gather, bedanya dengan getter biasa, semua variabel akan mendapatkan array yang sama gitu. Nah, kalau getter kan ini ya, apa namanya, misalnya dalam getter ya rank 1 sama dengan 1, rank 2 sama dengan 2, rank 3 sama dengan 3, rank 4 sama dengan 4, rank 0 sama dengan 0 gitu kan ya. Berarti akan ada array 0 sampai 4 gitu. Kalau di gather biasa kan root sama dengan 0, berarti rank 0 aja yang menerima array yang isi 0 sampai 4. Nah, dalam all gather intinya semua ini ya, semua rank dari 0 sampai 4 menerima array yang isinya 0 sampai 4 gitu ya. Jadinya all gather itu kita gunakan daripada ini ya, kita gather dulu habis itu broadcast, itu kurang kerjaan gitu ya. Apa namanya, kelamaan kan gitu. Jadinya bisa langsung diterima oleh semua. Jadinya itu bisa digunakan kalau misalnya ke depan kita misalnya mau mendownload data dari berbagai database yang berbeda, tapi database itu mau diproses secara berbeda-beda, secara keseluruhan di rank masing-masing gitu ya. Seperti itu. Di share screen, bisa share screen. Di ini. Itu tentang gather ya, tentang gather dan all gather. Nah, kalau reduce juga sama, mengumpulkan data dari apa namanya, banyak sumber ya, banyak sumber dari semua rank, dan apa namanya, dari sana ini ya, apa namanya, bisa kita menghitung output daripada semua itu gitu ya. Ini ya. Oke, jadinya saya belum bisa share screen karena ini ya, harus minta permission, dan untuk menjalankan permission-nya ini ya ternyata harus restart Zoom, dan kalau di restart berarti session-nya hilang gitu ya. Ribet malah gitu ya. Ribet. Jadinya lumayan 53 udah ya yang gini ya. Ya. Jadinya ini ya. Jadi kalau dalam reduce ya bisa kalian buka slide-nya masing-masing ya. Kalau ini. Jadi reduce itu bisa kita menghitung nilai maksimum, ya nilai minimum, bisa menghitung ini ya, apa namanya, sum ya, total ya, terus bisa juga produk ya. Produk itu istilah lain daripada multiply gitu ya. Jadinya kalau hasil perkalian dari semua anggota itu dalam bahasa Inggris disebut produk gitu ya. Jadinya itu ya, jadinya semua rank dikalikan gitu ya misalnya ya. Kalau 0 sampai 4 dikalikan ya 0 hasilnya gitu. Makanya dalam contoh yang saya upload di YouTube, saya mulai dari 1 gitu kan ya. Karena kalau 0 ya nggak ada gunanya dikalikan, ujung-ujungnya 0 gitu ya.
Redus. Terus Redus juga bisa melakukan operasi logika ya. Jadinya bisa membuat OR, ya, AND dan sebagainya gitu ya. Sehingga karena bisa output-nya itu dihasilkan ini ya, apa namanya, logika yang rumit dari banyak. Itu banyak sekali nanti digunakan di kayak ini ya, machine learning gitu. Nanti kita bahas setelah UTS rencananya gitu ya. Oke. Terus kalau all reduce ya, all reduce sama ya dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan all gather. Jadinya misalnya gini, apa namanya, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 10 ya intinya, 10 kan ya, lupa. Kayak 10 gitu kan ya, kalau semua rank dijumlahkan gitu. Nah, kalau dalam reduce biasa kan root sama dengan 0, berarti rank 0 aja menerima angka 10 gitu. Tapi kalau di all reduce, semua ini ya, semua apa namanya, semua rank akan menerima angka 10 gitu ya, seperti itu misalnya. Bedanya itu, ya. Itu saja barangkali yang ini ya, yang kira-kira penjelasan yang mendasar daripada semua itu ya. Jadinya UTS-nya relatif ini ya, asal kalian nonton yang YouTube-nya atau setidaknya baca slide dan ini ya, baca codingannya tanpa kalau nggak dijalankan susah sih ya itu. Jadi kalau yang mungkin masih kesulitan menginstal bisa nonton video YouTube-nya, tidak panjang-panjang amat gitu ya. Belasan menit sampai 20-an menit gitu kan ya. Intinya seperti itu, dan ada gambarnya gitu kan ya, intinya bisa ini. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Ya. Pak, sudah sampai mana kuliahnya, Pak? Mohon maaf, baru masuk. Sedang bahas apa, Pak? Mohon maaf. Ya, jadinya kan dari tadi ini ya, sebenarnya tujuan dari kuliah ini untuk tanya jawab ya, untuk tanya jawab. Jadinya apa namanya, karena tadi sedikit yang bertanya, jadinya saya jelasi ulang materi gitu ya, yang sebenarnya ada di YouTube juga gitu ya. Saya apa namanya, untuk penjelasan materi saya lebih prioritaskan di YouTube karena apa namanya, lebih bisa ditonton kapan saja dan tidak ada yang terlewatkan kan gitu ya. Tidak ada yang terlewatkan, jadinya lebih efisien dan bisa diulang-ulang ya kalau YouTube ya. Jadinya misalnya ada bagian yang nggak jelas kan bisa di-rewind dikit, tonton ulang gitu misalnya ya. Terus juga sebenarnya kalau ada yang nggak jelas itu kan bisa ditanya per menitnya, di menit sekian gitu. Ini saya nggak jelas yang sekian, jadi lebih dinamis dan saya bisa balas kapan aja. Kalau misalnya yang live streaming gini kan ini ya, harus sama-sama ngatur jadwal gitu kan ya, seperti itu. Ya tapi lebih gini sih, lebih hidup sih kalau. Jadinya saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak mesti tentang programming, tentang misalnya UTS nanti kayak gimana gitu ya. Ya, Pak, UTS kayak gimana? Ya, UTS jadinya ya, UTS 30 soal ya. 30 soal. Kalau misalnya tidak ada wabah ini, saya rencananya 30 soal 30 menit gitu. Sangat cukup sekali sebenarnya untuk jawab, karena saya bikin soal itu to the point semua gitu ya. Tetapi karena menimbang banyak faktor, perkuliahan tidak maksimal, ini saya kasih waktu 60 menit ya. 60 menit. Jadinya kalau dijawab dan soalnya itu dangkal-dangkal semua ya, saya batalkan rencana bikin soal yang agak mendalam gitu ya, karena melihat faktor ini juga kan nggak semua dapat punya mungkin ini ya, koneksi yang maksimal. Jadi sebenarnya lihat slide sama lihat codingan tanpa nonton YouTube juga bisa aja sih gitu ya, bisa aja jawab soal gitu, seperti itu. Jadinya ya itu jadinya apa namanya, lebih ke konsep dasar ya. Dasar jadinya misalnya contohnya dalam fungsi MPI berikut mana yang
inputnya tidak ada root gitu misalnya kayak gitu ya. Terus apa beda send and receive dengan apa namanya collective communication seperti broadcast, scatter dan lain-lain gitu kan ya. Misalnya itu nanti ada pilihannya gitu ya seperti itu. Jadinya kan ini ya apa namanya kalau send and receive kan mengirim dan menerima apa namanya harus didaftarkan. Tapi kalau collective communication kan mengirim menerima jadi satu ya. Kayak broadcast itu kan nggak ada broadcast kirim, broadcast terima kan nggak ada ya. Seperti itu. Ya, ini soalnya yang konsep ya lebih banyak konsep ya. Itu. Ya. Tapi pilihan gandanya beda dengan pilihan ganda biasa ya. Saya sengaja jahil sama kalian gitu ya. Apa namanya multiple choice-nya dalam arti beneran multiple choice gitu ya. Jawabannya bisa lebih dari satu, bisa salah semua, bisa benar semua gitu. Ya. Dan bisa juga jawabannya cuma satu gitu. Ya. Di sana mungkin susahnya ya. Iya susah, Pak. Ya, daripada bikin kecuali gitu kan ya, itu jadinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian baca slide-nya sama apa namanya dengar penjelasan di YouTube sebagainya itu sebenarnya tidak susah ya, tidak susah sama sekali tidak susah. Cuma ini ya karena apa namanya supaya lebih ada tantangan itu saya bikin multiple choice dalam arti sebenarnya gitu. Ya. Jadi UTS-nya bisa ini ya, bisa diikuti dari kemarin sebenarnya ya, dari kemarin. Tapi saya tulis mulai minggu kedua gitu ya supaya tidak panik gitu. Jadinya bisa ya. Jadi waktunya agak mepet ya, itu ya. Supaya tidak mepet maksudnya, tidak mepet jadinya kapan aja. Jadi tengah malam kalian jawab boleh gitu ya. Misalnya mood-nya kapan sih gitu ya. Baru bangun pagi gitu boleh silakan. Kapan aja boleh. Oke, ada lagi pertanyaan? Tapi tidak semua ya multiple choice beneran. Jadinya nanti cek aja di soalnya kalau berupa checkbox ya, yang centang berarti jawabannya bisa lebih dari satu, bisa semua, bisa nggak usah milih apa-apa gitu ya, seperti itu. Ya. Kalau misalnya dia berupa radio button ya atau lingkaran gitu berarti jawabannya emang cuma satu gitu ya. Satu. Ya kurang lebih 50-50 itu saya ngasih. Soalnya nggak semuanya pilihannya lebih dari satu ya. Kalau rencana tidak ada wabah ini rencananya semua soal sih saya bikin ini ya berupa centang gitu ya supaya ini berpikir agak gini. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak, yang terkait tentang barrier itu, Pak. Ya. Saya kemarin nyoba kan. Kan dia awalnya pertama itu semua proses kan dijalanin semua. Tapi kenapa pas dia nunggu di barrier kedua, kenapa di session 1 itu nggak semua proses langsung di print session 1-nya, tapi dia langsung masuk ke session 2 deh. Jadinya session 1 rank 1, session 2 rank 2 kayak gitu, Pak. Kan kalau secara teori kan dia nunggu dulu kan. Berarti di barrier itu ada 0, 1, 2, 3 yang print session 1, rank 1, 2, 3. Enggak kayak gitu, Pak? Ya, itu script yang mana ya? Script yang send and receive atau yang broadcast atau yang mana? Barrier, Pak. Barrier. Yang sama sekali nggak ada send and receive ya? Ya. Sama sekali nggak ada send and receive ya? Kayak jalaninya di Windows ya? Kalau di Linux kenapa? Ya, nggak. Saya kemarin ini ya. Saya kemarin kan ini apa namanya kesulitan merekam desktop di Linux itu ya karena apa namanya OS yang saya pakai kodeknya bermasalah gitu ya. Nah, apa namanya jadinya saya nyoba di laptop saya yang Mac gitu.
apa namanya, ada perbedaan dengan di Linux gitu ya. Jadinya kalau yang Windows takutnya sama dengan yang Mac, jadinya dia full ini ya, full sistem blocking gitu ya. Sistem blocking. Ini blocking itu ini untuk menghindari ini ya, apa namanya, proses stagnan gitu ya, stagnan sehingga sinkronisasinya itu mengabaikan barrier gitu ya. Ada yang seperti dirinya. Untuk itu ternyata harus dideklarasikan ini ya, deklarasikan apa namanya, fungsi non blockingnya gitu ya. Tapi sebenarnya apa ya, ini ya, namanya tanpa menggunakan apa namanya barrier itu pun asal progresnya jalan sampai terakhir, walaupun pengeprinannya masih ini ya, tidak sesuai session barrier-nya itu apa namanya, sama ya ininya, sama ininya. Yang penting tidak stagnan gitu kan, seperti itu. Itu barangkali penjelasannya ya. Jadi paling ideal emang jalaninnya ini ya di Linux gitu ya, seperti itu. Okay. Di Linux, Pak. Ya paling idealnya gitu ya. Karena nanti Linux, Pak. nanti rencananya kan saya ini ya. Kemarin saya belum sempat karena ini nyiapin materi untuk IoT-nya itu yang agak ribet gitu kan ya. Ada kelas saya lagi satu tuh. Rencananya nanti saya bikin tutorial YouTube lagi satu gimana ngakalinnya di MPI yang full blocking ya. Karena yang bermasalah cuma barrier. Tadi itu juga temannya yang lain ada juga yang nanya tentang barrier gitu ya. Tapi secara umum semua codingan jalan sesuai fungsinya gitu ya. Cuma apa namanya, proses print-nya itu tidak jalan sesuai barrier. Itu aja yang bermasalah di ini ya. Jadi MPI itu kan ada dua ya, Open MPI sama MPI CH gitu ya. Ya jadinya kalau yang Windows sama Mac itu mungkin ini ya, turunannya MPI CH yang apa namanya, tidak open source gitu ya. Mungkin seperti itu jadinya di sana ya bermasalahnya gitu. Nah, tetapi yang di Windows dan Mac itu peluang dia macetnya itu lebih tidak ada gitu ya, lebih tidak ada, jadinya lebih aman untuk jalankan untuk komputer gitu, sebenarnya. Jadi ya kan barrier itu yang sering menyebabkan ini juga ya, menyebabkan apa namanya, prosesor stagnan karena saling menunggu kan gitu, seperti itu. Itu yang freeze jadinya gitu, seperti itu mungkin. Jadinya soal yang tentang barrier yang apa namanya, berapa yang nganggur, berapa yang kecetak, yang kayak gitu tidak ada di UTS, jadi jangan khawatir ya, karena saya juga mikir ini ya, akan ada masalah di masing-masing operating system gitu ya. Okay. Ada lagi pertanyaan? Bisa menjawab ya yang tadi ya? Iya, Pak. Terima kasih banyak. Iya, iya. Ya. Jadi UTS-nya 30 soal ya. 30 soal. Soalnya rata-rata 1 sampai 2 baris gitu. Jadinya bacanya cepat gitu ya. Bacanya cepat, tapi jawabnya mungkin yang ingat-ingat dikit gitu. Ingat-ingat dikit ya. Yang saya ingin pastikan itu semua ini ya, apa namanya, konsepnya nangkep gitu ya, konsep dari apa namanya, mulai dari barrier, send, receive, broadcast, scatter, getter, sama reduce itu semua nangkep gitu ya. Ya, nanti termasuk soal kayak apa namanya, operasi yang ada pada reduce apa saja gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Itu ada soal jebakan juga di sana misalnya kan itu ya. Misalnya bisa nggak reduce itu menghitung rata-rata gitu ya, secara langsung. Jebakan ya. Kalau yang udah baca contoh codingannya ya paham ya di sana ya. Gitu. Ya.
Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, saya di grup Facebook nulis tidak bersifat wajib, itu saya ngira yang datang belasan, ternyata kaget juga 51 orang, banyak ya. Itu ternyata ya. Oke, itu. Malah ini ya lebih gampang orang akses Zoom daripada YouTube gitu ya saya mikirnya. Kalau YouTube satu video rata-rata ini ya, nggak ada yang nyampe 50 kayaknya yang nonton satu video. Sebenarnya saya lebih rekomen pakai YouTube ya karena apa namanya? Kalau saya sendiri ini ya kalau saya secara pribadi gitu daripada tatap muka nonton video atau apa namanya baca buku itu lebih masuk gitu. Ya saya duluan bikin YouTube-nya daripada ini ya Zoom-nya ini sendiri. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ya. Pak, Ya. mau bertanya untuk batas pengerjaan UTS itu sampai kapan, Pak? Eh, akhir minggu depan 17 April ya. 1 jam hanya bisa dicoba satu kali. Nanti jika misalnya ada yang nyoba dan koneksi putus tengah jalan, mohon hubungi saya ya. Komen aja di Facebook ya, komennya di Facebook, di postingan saya, komen di sana. Di situ nanti ini ya, nanti saya akan buatkan ujian susulan bagi yang koneksinya terputus ya. Ujian susulan itu nanti rencananya 10 sampai 15 soal gitu ya. Tetapi diacak dari 30 soal yang kemarin gitu. Itu ya, adanya untung-untungan, yang gampang apa yang susah gitu. Tujuannya dikit soalnya berarti untuk mencegah koneksinya putus lagi tengah jalan. Seperti itu. Bisa ya, diterima ya caranya ya. Bisa, Pak, bisa. Iya. Soalnya kan kalau bisa dicoba berkali-kali kan nanti ini apa namanya keenaan gitu ya. Apa namanya itu. Jadinya itu. Dan ini ya jawaban tidak ditampilkan setelah ujian ya. Jadinya sampai tanggal 18 baru kalian bisa buka lagi UTS-nya dan lihat kunci jawabannya gitu ya. Saya set seperti itu. Ya. Itu ya sebenarnya saya pikirnya 30 menit gitu ya supaya nggak ada yang sempat screenshot atau copy paste soalnya gitu kan ya. Sebenarnya pikirnya gitu tapi kayaknya kalau 30 menit 30 soal terlalu sadis gitu untuk koneksi internet yang di Indonesia yang mungkin ya nggak semuanya bagus gitu. Ininya 60 menit saya kasih. Ya, jadinya sebenarnya bisa dari kemarin sampai tanggal 17 ya. Jam berapa aja boleh ya. Tengah malam boleh gitu. Ya. Baru bangun boleh gitu. Ya. Sebelum tidur boleh gitu. Ya. Intinya postingan saya yang awal tuh belum sempat saya hapus ya. Intinya, kalau cuma 1 jam itu kayaknya nggak semua ini ya, nggak semua dapat yang terbaik gitu kan. Kadang ada yang malam baru internetnya kencang gitu kan ya, macam-macam. Silakan dicoba ya. Ya. Jadi soalnya kurang lebih tentang konsep ya, tentang konsep itu.
Ya. Ini misalnya berikut yang bukan merupakan parameter input dari broadcast itu misalnya. Itu misalnya ya. Misalnya ada destination gitu kan ya. Nggak ada di broadcast destination kan gitu. Kayak gitu. Ya simpel-simpel kayak gitu soalnya saya jamin ya, saya jamin. Sebenarnya sih pinginnya itu ya, soalnya codingan gitu kan ya, tapi kalau ya itu saya maunya di kampus dan ada akses point dari kampus gitu yang menjamin koneksi internetnya tidak ada yang putus gitu, maunya kayak gitu. Baru enak gitu. Tapi kalau misalnya pakai koneksi masing-masing, ngasih soalnya panjang-panjang, apalagi isi codingan gitu, uh, kurang adil lah gitu ya, saya mikir. Ya jadinya apa namanya masing-masing fungsi MPI mohon dipahami ya codingannya. Terus ini ya kapan error, kapan nggak error gitu dipelajari gitu ya. Misalnya kalau scatter kapan dia error ya ketika ini ya jumlah array tidak sama dengan jumlah rank kayak gitu ya. Seperti itu. Ya. Saya rencananya apa namanya kayak fungsi bagi kerja yang gitu-gitu ya yang memisahkan itu kayak terus NumPy split yang kayak gitu-gitu saya keluarkan di UTS tapi itu nggak keluar ya nggak ada saya sampai codingan yang rumit gitu saya nggak ada keluarin jadi misalnya apa namanya rencana juga saya ngeluarin versi modifikasi daripada yang membagi array kayak gitu-gitu tuh nggak saya keluarin ya nggak saya keluarin jadinya relatif dangkal ya soalnya jadinya yang ada di slide rata-rata ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi Pak, kalau misalnya kita run coding kan kadang kalau dia error itu kernelnya dia kan kayak dia nge-stuck gitu tuh. Ya ya ya. Itu cast-nya gini ya, cast-nya MPI ya. Itu cast-nya MPI. Ya kalau itu harus di interrupt ya, interupsi tanda kotak itu aja klik ya, tanda kotak itu klik maka dia berhenti nanti ya. Jadi kita nggak tahu di mana errornya, harus analisis sendiri berarti. Nah, itu di sana juga susahnya MPI itu ya. Jadinya untuk itu kita harus debug sendiri gitu ya, debug sendiri apa namanya ini ya, apa namanya apa yang terakhir dilakukan itu di print semua gitu kan. Jadinya misalnya ini mengirim gini ya gitu. Nah, tapi MPI itu ini ya apa namanya ketebak gini ya, ketebak errornya di mana aja gitu ya. Misalnya kalau scatter cek aja jumlah array-nya gitu ya. Kalau misalnya send and receive cek aja tiap kali mengirim gitu. Jadinya perintah print terkirimnya itu taruh di bawah setelah send itu walaupun nanti nggak sinkron kalau asal itu tercetak berarti pasti sudah melewati send gitu loh. Karena bagaimanapun ini ya tidak akan dia bisa lanjut ke codingan berikutnya jika codingan di atasnya tidak dijalankan gitu ya. Nah, tapi dalam pemrosesan paralel yang rumit itu adalah dia multi universe gitu ya, multi rank jadinya itu kan yang saling kejar-kejaran gitu ya. Nah, bagian itu yang tidak bisa di debug oleh ini ya kernelnya. Nah, dari dulu emang susahnya di sana ya, di sana gitu. Ya, Pak. Terus itu ya, ada lagi pertanyaan barangkali? Nanti untuk apa namanya UAS setelah kalian coba jawab UTS ya, kita putuskan ya. UAS rencananya itu tugas atau soal kayak UTS lagi gitu. Kalau kalian lebih senang soal kayak UTS, ya UAS-nya soal lagi gitu. Ya.
kayak gitu. Tapi kalau ternyata lebih enak ngoding, ya UAS-nya tugas besar gitu ya, seperti itu. Ya, Waduh. ya. Waduh. Ya, rencananya gini, rencananya kan semester ini saya nyoba tidak ada tugas di rumah gitu kan ya. Sebenarnya ya, apa namanya, saya pinginnya itu, satu pertemuan itu untuk ngerjain tugas gitu, rencananya kayak gitu. Tapi kalau sekarang, apa, semua harus diam di rumah kayak gini kan berarti mau nggak mau kerjain di rumah gitu loh. Itu yang gini ya sebenarnya. Jadi saya sebenarnya sangat anti dengan PR gitu sebenarnya dari dulu gitu, tapi misalnya kan ini ya, apa namanya, ponakan gitu ya, ada kursus bahasa Inggris, dikasih soal gitu, terus, apa namanya, ortunya datang ke saya nanya, gini ya, tugasnya gitu kan berarti yang belajar siapa gitu kan, jadinya kayak gitu. Ini kurang efektif sebenarnya kerjain di rumah, tapi kalau di kampus itu dikerjain sebenarnya bisa langsung bertanya gitu ya. Jadi mungkin rencana gini ya, ngerjainnya sambil nyalain Zoom gitu mungkin ya, ke depan gitu ya. Jadinya Waduh. kalau ada saya mungkin kasih tugas yang bisa selesai dalam 40 menit, secara logika gitu ya, habis itu kalian kerjakan, kalau ada kesulitan bisa nanya lewat Zoom gitu, barangkali gitu gimana gitu juga saya mikir-mikir. Ya. Ya, itu juga menghindari ini ya, menghindari apa namanya, copy paste tugas gitu ya. Paste tugas jadi sangat efektif menurut saya, ngerjainnya harus di kampus gitu ya. Jadinya kalau waktu saya dulu kuliah S3 di Jepang itu kan, kalau ada pekerjaan di lab harus diselesaikan di lab gitu. Ini semua perlengkapan lab tuh nggak boleh dibawa pulang kan gitu, itu yang wajar ya. Jadinya, apa namanya, seperti itu jadinya lebih efektif, jadi bisa bisa ada masalah langsung nanya ke profesornya dan sebagainya, kayak gitu ya. Itu yang saya mau adopsi di sini gitu ya, gitu. Sebenarnya ya, tapi kalau kondisi kayak gini mau gimana lagi gitu ya. Oke, ada pertanyaan atau masukan tentang perkuliahan ini gitu ya? Urusan paralel kayaknya nggak terlalu susah ya, yang susah itu saya lagi bingung itu mata kuliah IoT gitu ya. Itu susah sekali karena itu mata kuliah praktek gitu kan ya, praktek banget gitu, harus ada alatnya gitu ya. Itu yang saya pusing sekali gimana caranya ngatasin di tengah wabah corona yang nggak bisa ke kampus ini gitu ya. Seperti itu. Ya, kemungkinan kan ada yang sambil ngambil IoT juga ya di pengurusan paralel ini ya gitu ya. Oke. Jadi ada pertanyaan? Oh, terus ini saya record nanti rencana saya upload di YouTube juga gitu ya. Jadi yang kelewatan bisa ini ya, bisa nonton ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi yang ada pertanyaan di luar ini bisa lewat Facebook juga ya. Bisa lewat Facebook, nanti kalau untuk yang pengen WA-nya saya tanya aja lewat Facebook gitu ya. Ya, akun Facebook-nya saya kan ada di ini ya, ada di grup itu ya. Silakan bisa. Ya. Secara teori 40 menit saja bisanya, tapi ternyata ini ya, masih bisa ya. Masih bisa udah hampir 1 jam.
Oke, ada pertanyaan lagi? Iya. Ya. Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya. Jadinya kan ini ya, apa namanya, nanti ini ya, apa namanya, susahnya kan ini ya, susahnya apa namanya, kemarin yang di kelas dapat ngumpulin nilai kan besar nilainya udah ya, banyak yang besar. Tapi yang belum sempet kan berarti ini ya, belum sempet kan berarti, nggak bisa ngumpulin ini ya, mungkin nanti saya ini ya, ke depan kasih tugas kecil-kecil gitu ya untuk ngumpulin nilai juga gitu ya. Nanti jadinya dicek aja terus, berajah gitu ya. Jadinya nanti mungkin ada saya kasih tugas yang tidak wajib gitu ya, tidak wajib, yang ngupload tugas hanya yang mau dapat nilai tambahan gitu ya. Sama kayak saya ngasih pertanyaan di kelas kayak gitu ya, seperti itu. Ya, Iya, Pak. ya itu. Jadinya itu ya, ya, jadi nanti, soal UAS kita bahas ini, kita bahas setelah UTS ya. Oke. Ya, Pak. Iya. Jadi saya nggak yakin juga ini, apa ya, sampai kapan gitu kan, soalnya itu ya. Jadinya, itu ya, kalau tidak ada lagi ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sekian, jadinya, stay safe ya di rumah. Ya. Siapa? Ya, jangan kemana-mana dulu kecuali belanja atau keperluan yang, lainnya Mendesak. gitu ya, mendesak ya, seperti itu. Jadinya ini kan, itu ya, kok kayak di Amerika itu kan ngeri ya, itu orang meremehkan, sekarang Amerika aja ini ya, kematian tertinggi dunia gitu kan ya, jadinya negara yang semaju itu gitu ya, jadinya sangat mengerikan di sini, jadinya, apa namanya, ya mudah-mudahan cepat lewat gitu ya. Sekian mungkin dari perkuliahan ini. Enggak, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa lewat Facebook ya, yang tahu nomor WA saya bisa lewat WA, ya yang nggak tahu boleh nanya lewat Facebook, ya. Itu yang bisa telepati silakan pakai telepati juga gitu ya. Udah coba telepati. Ya. Oh, berarti Ya, berarti ini ya, gelombangnya nggak ketangkep berarti. Ya. Ya, ya gitu ya, jadinya, nanti UTS-nya kalau misalnya ada yang terputus karena gangguan koneksi, hubungi saya lewat apa aja gitu ya, bilang NIM-nya berapa, nanti saya siapkan ujian susulan yang soalnya hanya 10 soal, ya, 10 soal dari 30 soal gitu ya, sehingga bisa lebih cepat diselesaikan. Ya. Segitu aja. Ini videonya saya nanti upload di YouTube ya, bagi yang mungkin nggak sempat join atau joinnya tengah jalan ya. Oke. Jadi saya tutup ya. Oke. Jadi sampai Oke, Pak. ya. Oke. Jadi sampai nanti ya, mudah-mudahan segera reda ini ya, pandemik ini ya. Ya, terima Makasih, kasih Pak. semua ya. Ya, saya yang makasih juga ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Banyak, Pak. Ya, saya juga makasih ya udah nyempatin.